Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan literasi kimia dengan tema bijak menggunakan sunscreen. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, semuanya aware terkait sunscreen ya? Menggunakan ya? Untuk bapak-bapak, apakah juga menggunakan sunscreen, Pak? Kalau ibu-ibu saya yakin ya. Kalau ibu-ibu saya yakin pasti menggunakan sunscreen, pasti itu. Tapi kalau bapak-bapak mungkin ada yang sudah menggunakan atau ada yang belum. Nah, kita akan kupas dulu sedikit terkait sunscreen atau pelindung untuk cahaya matahari ya Bapak Ibu. Nah, kita kenalan dulu nih dengan yang namanya UVE sama UVB. Kalau kita lihat dari UVA, di sini UVA ini dia bisa menembus dari sinar matahari itu dia bisa menembus ke kulit lapisan dalam Bapak Ibu. Tapi kalau adanya item itu sebenarnya pigmen yang nanti juga bisa melindungi. Jadi kalau dia terlalu putih nanti justru karena kita ada di daerah Katulistiwa ya memang wajarnya hitam. Jadi tidak perlu hitam tapi dipaksakan untuk putih, tidak perlu seperti itu ya Bapak Ibu. Karena memang itu sebenarnya pelindungan kulit yang ada di memang daerah di Katulistiwa termasuk Indonesia. Nah kalau kita lihat UVA ini dia masuk ke kulit bagian dalam. Kemudian kalau UVB itu masih di kulit bagian luar atau di epidermisnya saja. Nah ini kalau kita lihat ketika kulit terpapar oleh sinar UVB tadi yang masih di kulit bagian luar, dia memang nanti mungkin biasanya akan apa ini Bapak Ibu? Ada flek dan lain sebagainya. Kemudian UVE nanti dia bisa ke kulit bagian dalam. Nah, kulit bagian dalam ini nanti bahayanya memang itu nanti bisa menyebabkan banyak penyakit ya Bapak Ibu. Mungkin juga ada penyakit kanker kulit terutama. Nah, kalau kita menggunakan protektor ini diibaratkan kuning ini sebagai protektor, itu dia bisa menangkal. Menangkal artinya pancaran sinarnya itu bisa memantul sehingga kulit kita itu dia bisa terlindungi. Nah, kuning ini itu biasanya disebut dengan sunscreen atau pelindung dari kulit itu. Nah, harapannya berarti mau ibu-ibu atau perempuan atau bapak-bapak atau laki-laki ya menggunakan sunscreen untuk melindungi. Nah, tetapi ada perbedaan nih untuk sunscreen yang sekarang ini beredar. Nah, itu yang akan kita kupas saat ini. Dimana kalau kita lihat UV ini memang dia kenapa dia menembus kulit bagian dalam karena memang panjang gelombangnya, dia lebih panjang. Kemudian efeknya pada kulit ini nanti yang pertama jelas penuaan dini. Penuaan dini itu tua lebih cepat ya Bapak Ibu. Kemudian kerutan garis halus dan bintik-bintik hitam. Nah mungkin ini bisa berkaca sendiri-sendiri. Nah ada bintik hitam dan lain sebagainya, kerutan lebih penuaan lebih dini atau tidak. Nah itu mungkin nanti di cross check dengan skincare-nya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian resiko dari UVE ini nanti UVE ini sifatnya dia bisa menembus kaca. Jadi kalau kita hanya menutupi dengan kaca helm gitu ketika di jalan, ya tetap itu akan menembus ke kulit kita ya. Nah resikonya nanti memang ini UVE adalah kanker kulit. Untuk UVB ini panjang gelombangnya dia pendek sehingga dia hanya di kulit bagian luar. Nah ini nanti biasanya efeknya itu kulitnya terbakar atau sunburn. Nah kulit terbakar ini nanti biasanya dia iritasi yang pertama. Itu berarti efek terkena UVB. Kemudian resiko kankernya itu
ini juga lebih besar. Jadi dua-duanya ini semuanya penyebab kanker kulit Bapak Ibu. Kemudian intensitas dari kekuatan UVB ini dia bervariasi tergantung musim dan waktu dan lokasi letak negara kita berada di dalam garis khatulistiwa atau tidak. Nah, itu adalah tadi UVE dan UVB. Kemudian, nah ini jenis-jenis sunscreen itu ada 3. Ada physical sunscreen, chemical, kemudian hybrid. Yang saya garis bawahi di sini adalah bahan utama karena ini nanti yang ada hubungannya dengan kimia, Bapak Ibu. Nah, bahan utamanya kalau sikel itu ada zinc dioxide, kemudian titanium dioxide. Kalau dilihat ini kan dia logam ya, zinc dioxide sama titanium dioxide. Nanti kita lihat bentuk dari molekul atau struktur dari zinc dioxide dan titanium dioxide sehingga kita nanti bisa bijak nih milih sunscreen saya itu masuk ke tipe mana sih, single sunscreen atau chemical atau hybrid seperti itu. Kemudian kalau kita lihat susunan dari chemical sunscreen ini ada kalau yang saya lihat itu paling banyak di avobenzone sama oxybenzone. Avobenzone sama oxybenzone ini hati-hati, di sini dikatakan chemical memang dia banyak chemicalnya yang perlu kita garis bawahi, dan hybrid. Kalau hybrid nanti perpaduan cycle dan chemical sunscreen, ada juga yang perpaduan antara cycle, chemical, kemudian bahan-bahan alami Bapak Ibu. Nah, bahan-bahan alami itu yang sering sudah bisa digunakan itu seperti centella, kemudian ada ekstrak yang biji alpukat dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang alami itu memang dia secara teori tidak bisa menangkal UVE atau UVB. Jadi kalau kita mau apa nih ya, mau alami gitu, full alami, itu tetap bisa masuk sebenarnya. Nah, makanya kita combine. Jadi nggak ada tuh produk yang berani menyatakan dia pure alami, nggak berani untuk sunscreen Bapak Ibu. Mungkin biasanya tetap ada chemical sunscreen-nya atau ada zinc oxide-nya. Nah, itu nanti yang ini akan kita kupas untuk hari ini. Nah, kegunaannya kalau dari sikel ini perbedaan yang mencolok ya Bapak Ibu. Kegunaannya dia menghalau dan memantulkan UV. Jadi untuk sikel sunscreen itu dia menghalau, artinya kayak kita muka kita itu kayak dikasih topeng sehingga nanti dia mantul balik. Nah, itu sikel. Tapi kelemahannya mungkin ini kalau untuk ibu-ibu teksturnya tebal. Dia teksturnya tebal, tapi insya Allah kulit kita tidak se ini ya, karena kulit kita kan ciptaan Allah Bapak Ibu, jadi insya Allah tidak langsung efek seperti itu. Makanya kalau wajah kita itu sudah dasarnya coklat atau hitam, tapi kan kita nggak hitam-hitam banget ya, nggak sampai kayak orang Papua, sawo matang seperti itu nggak apa-apa. Jadi tidak perlu kita putih-putihkan, nanti pasti jadi nanti malah kita kulitnya pasti perlindungannya berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian sikel ini nanti kelemahannya dia white cast. White cast itu memang dia sedikit berat di wajah, biasanya teksturnya seperti itu. Kelebihannya memang dia biasanya cocok untuk kulit kering sensitif, dan bahannya memang dia lebih aman karena dia dari bahan utamanya zinc oxide, dioxide, dan titanium dioxide. Nah, ini chemical. Kalau chemical ini dia kegunaannya bukan lagi memantulkan sebenarnya, tapi dia menyerap Bapak Ibu. Dan dia mengubah UV jadi panas. Nah, biasanya rasanya memang kalau yang agak sensitif sedikit panas. Itu biasanya bahannya chemical sunscreen. Kemudian teksturnya dia ringan, gampang diaplikasikan.
Kemudian dia untuk kelemahannya memang karena ini tadi bahannya oksibenzon sama avobenzon, dia banyak chemicalnya. Nah, tapi ini kelebihannya ringan dan bisa diaplikasikan setiap hari. Jadi dia ringan, enak gitu. Cuman ya itu, bahan aktifnya ada avobenzon sama oksibenzon. Nah, kalau hybrid ini nanti dia perpaduan dua kombinasi dari sikel sama chemical. Nah, ini perpaduannya dia kelemahannya memang belum terukur secara efektivitas, masih ada pengembangan, kemudian kelebihannya ringan dan bisa diaplikasikan karena tengahnya kan di hybrid itu. Nah, ini nanti efek-efek dari ketika kita menggunakan antara sikel, chemical sama hybrid Bapak Ibu. Nah, inti dari kita di sini untuk pagi ini. Jadi kalau kita lihat saya ambil bahan di pasaran yang paling banyak itu zinc dioxide. Kalau kita lihat ini kan bentuknya kubus ya Bapak Ibu. Jadi ada logam Zn, oksigen. Nah, itu dirangkai seperti ini untuk dia secara mikronya zinc dioxide. Nah, ini dia logam utama, dia kan untuk struktur utama unsurnya yaitu logam. Kalau titanium dioxide ini juga logam. Jadi logamnya yang silver ini Bapak Ibu. Untuk oksigennya itu di merahnya, dia atom pusatnya tetap titanium, tetapi nanti dia strukturnya memang lumayan kompleks juga. Nah, ini nanti struktur dari ingredients dari sikel sunscreen. Kemudian kalau kita lihat dari chemical sunscreen, ini avobenzon. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan di sini avobenzon ada cincin benzena. Ada cincin benzena. Cincin benzen itu yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini benzen. Kemudian avobenzon itu juga ada cincin benzen. Kalau kita lihat bedakan, bisa Bapak Ibu ambil kesimpulan tidak dari sikel sama chemical perbedaannya? Oke, satu tiga dimensi, satu dua dimensi. Yang ini juga struktur dari avobenzon. Ini avobenzon ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada cincin benzen, di sini tidak. Cincin benzen itu adalah penyebab utama karsinogenik. Kanker. Ya. Jadi kita mau mencegah UVE sama UVB yang tadi tujuannya untuk melindungi UVE UVB itu kan untuk biar tidak kanker. Tapi menggunakan bahan yang bahannya juga karsinogenik. Ini kan jadi apa ya? Kayak pisau bermata dua. Ini kena. Nah, ini nanti harus bijak Bapak Ibu. Tapi memang kenyamanannya tadi lebihnya nyaman. Kalau kita lihat ini memang tadi kan untuk kulit-kulit yang memang dia tidak iritasi ya. Dia tidak mudah iritasi. Kalau kita lihat memang dia nanti bahannya lebih diterima oleh kulit. Asal tidak banyak-banyak. Nah, kita kalau pakai sunscreen setiap hari nggak apa Bapak Ibu? Apalagi ibu-ibu nih, setiap hari. Padahal kita setiap hari keluar ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita terpapar seperti ini, setiap hari bisa dibayangkan keadaan kulit kita itu seperti apa kalau kita menggunakan chemical sunscreen. Nah, kemudian kalau ini mungkin yaitu tadi secara visual ada white cast-nya dan lain sebagainya. Terus tengahnya apa Bu Nila ini? Kita harus makainya apa nih tengahnya? Kalau saya prefer ke hybrid. Nah, saya tidak berani ini nanti di cross check sendiri sunscreen Bapak Ibu itu dia masuknya ke mana? Masuknya kemana seperti itu. Kalau saya jujur saya menggunakan produk yang hybrid.
Wardah ada Bapak Ibu. Kalau Wardah itu jenisnya macam-macam. Dia ada yang sikel, ada yang chemical, ada yang hybrid. Nah itu kalau hybrid ciri-cirinya gini Bapak Ibu. Hybrid itu biasanya dikombinasi dengan bahan-bahan alam. Jadi sunscreen masih ada kandungan aloe vera misal. Nah aloe vera itu juga terkenal untuk bisa kombinasi dengan si dua-dua ini. Jadi itu kalau saya lebih prefer ke situ. Kemudian kalau pure chemical itu cukup bahaya untuk jangka panjang. Jadi kita mau menangkal UVA, UVB tetapi kulit kita tiap hari terpapar cincin benzen. Kita minum obat seperti paracetamol dan lain. Itu kan sebenarnya juga ada cincin benzen, tapi kita minum kan nggak tiap hari tuh. Paling seminggu. Kalau kita sakit saja gitu. Nah, ini bayangkan tiap hari dipakai. Nah, itu nanti mungkin akan berbeda. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian produk-produk mungkin yang kalau Wardah itu jenisnya banyak Bapak Ibu. Ada yang sikel, ada yang chemical, ada yang hybrid. Nanti biasanya yang hybrid sama sikel itu memang harganya memang lebih mahal. Dia harganya lebih mahal. Yang murah itu yang chemical sunscreen. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ekoenzim nggak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa menangkal UVA, UVB Bapak Ibu. Ya Burus. Ya, Burus. Kalau PA+++ itu nanti biasanya dia bisa menangkal berapa persen. Jadi sebenarnya tidak bisa menangkal 100% juga Bapak Ibu. Cuma perbedaan 96%, 92%, kemudian ada 98%. Ya kalau memilih pastinya yang perlindungannya lebih tinggi, yaitu plus ada 4. Nah itu perlindungannya lebih tinggi itu Ibu Rus. Jadi nanti dicek sunscreennya masing-masing. Nah itu apalagi yang mungkin dari dokter ya Bapak Ibu. Kalau kita biasa menggunakan yang sudah terjual bebas di pasaran itu biasanya identitasnya jelas. Tapi kalau di dokter hati-hatinya hati-hatinya nanti mungkin Bapak Ibu menanyakan produk ini nanti ke dokter atau ke farmasinya. Karena kalau resep dokter itu biasanya nih kita nggak aware-nya padahal kita menggunakan itu setiap hari. Nah, nanti langsung beli ke CS langsung saja. Padahal kalau dokter itu kan harus diresepkan dokternya langsung dan itu harusnya tidak digunakan bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah, itu yang salah. Saya pernah nggak seperti itu? Dulu pernah Bapak Ibu. Dan saya kan juga mungkin mempelajari itu. Tapi kulit saya mungkin ya agak sensitif. Untuk melepaskan dokter kan biasanya dia breakout parah gitu ya. Breakout parah itu biasanya. Saya juga mengalami breakout parah untuk lepas dari krim dokter. Nah, tapi kita harus, bukan saya nggak pro dokter, nggak. Dokter itu kita pro kalau memang kulit kita itu punya masalah yang serius seperti mungkin jerawat yang berlebihan, terus kering yang berlebihan dan lain sebagainya itu memang kita butuh. Tetapi kalau kulit kita biasa-biasa saja, saran saya jangan tergoda dengan krim dokter Bapak Ibu. Karena rata-rata krim dokter itu warnanya kuning pasti yang krim malam. Dan itu steroidnya tinggi Bapak Ibu. Itu pasti steroid. Dan steroid itu apakah salah? Tidak Bapak Ibu. Itu untuk untuk memang pada kasus-kasus di khusus kulit. Nah itu tidak boleh digunakan jangka panjang. Kalau cuma seminggu, sebulan nggak masalah. Tapi kalau digunakannya bertahun-tahun, itu akan jadi masalah. Sehingga ketika kita lepas dokter itu, steroid dan lainnya, itu breakout parah. Nah, itu nanti silahkan dibijakan. Mungkin pengalaman saya lepas dari krim dokter, itu memang saya breakout, Bapak Ibu. Breakout.
Tapi saya langsung menggunakan krim-krim memang yang lebih alami. Tapi itu nanti ya breakoutnya pelan-pelan. Habis itu lama memang. Nah itu harus kita sabar dulu. Kemudian cari memang brand yang lebih apa ya, lebih minimal hibrid lah, jangan chemical banget gitu. Nah itu memang harganya biasanya lebih mahal Bapak Ibu. Yang hybrid itu memang biasanya harganya lebih mahal. Mungkin krim dokter kita bisa menggunakan. Nah itu nanti coba mungkin saran saya dicek kembali skincare-nya mumpung belum terlalu dalam kita memakainya, itu kita cross check lagi. Oke, baik. Tadi busnya ada pertanyaan. Nanti aja. Iya. Baik, mungkin untuk literasi hari ini saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa diskusi di luar sesi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.